kita kasih uang yang banyak untuk riset, Benar. maka dia mewakili Indonesia untuk berkualitas, Iya. untuk menjadi perguruan tinggi berkualitas. KKN Karya Kreatif Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Gimana Reza. kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik, Mas Reza. Oke, Mas. Nanti sebelum saya ngobrol panjang lebar, saya ingin menyampaikan bagaimana profil PT Pos Indonesia yang sekarang sudah mencapai satu puncak lah. Prestasinya sudah melampaui dari tahun-tahun sebelumnya yang dulu PT Pos agak tertinggal, sekarang PT Pos sudah leading ya, sudah memberikan banyak sumbangan kepada bangsa negara Indonesia yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Saya kira nanti kita bisa lihat dalam waktu berapa menit. Ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman, dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antarjemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan, atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang.
Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Terima kasih loh Prof sudah mau datang di media kita nih Prof. Nih Prof, kegiatannya Prof sekarang ini apa sih Prof? Ya, sebenarnya tujuan pertama ya kita pengen lihatlah bagaimana Balikpapan Samarinda. Oke. Nah, sekaligus juga kita pengen lihat teman-teman di pos Indonesia di Kalimantan secara umum. Kita pengen di Samarinda, Balikpapan, kondisinya permasalahan di pos itu kayak apa. Insya Allah besok ke Makassar. Sekaligus kita pengen menyatukan antara teman-teman di pos dengan teman-teman di perguruan tinggi, Mas. Berarti ini mau cross check ya Prof. Berarti Prof ini sebagai komisaris independen PT Pos Indonesia Prof ya? Iyalah gitu kira-kira. Nah yang saya tahu ini kan Prof juga sebagai pimpinan ketua aptisi pusat nih Prof. Ini ada kendala nggak Prof ngatur waktunya, kegiatannya, pemikirannya itu Prof? Ya tentu ada lah, tapi kita sinergikan aja. Sinergi aja Prof ya. Saya kan dari tahun 90 terus keliling Indonesia. Memimpin aptisi sudah ya 30 tahun lebih ya. Apa namanya? Dari sekjen, wakil ketua udah 10 tahun di ketua umum. Nah, diamanahin kemarin Pak Jokowi meminta saya di PT Pos. Nah, sekaligus juga saya melihat ada berbagai masalah di PT Pos yang kekurangannya itu kita tutupi dari pengenalan masyarakat khususnya generasi Z sama Alpha yang tidak mengenal pos. Nah, padahal Pak Direktur Utama bersama tim sudah menaikkan pos itu udah cukup, PT Pos sudah cukup bagus lah ya. Saya lihat grafiknya di 5 tahun terakhir. Tapi saya melihat ada sisi kosong yang harus ditambal dari sisi marketingnya, promotionnya di kalangan anak-anak muda yang belum mengenal. Padahal pos itu luar biasa. Benar-benar. Nah, gitu Mas. Berarti ini Prof ini dikasih jabatan komisarisnya untuk membenahi. Lebih tepatnya gitu atau? Oh ya enggak lah. Ini udah bagus. Udah bagus. Pak Faisal dan teman-teman udah meningkatkan. Berarti tinggal pengembangan aja Prof ya kan tugas komisaris kan memberikan pengawasan. Benar-benar. Memberikan saran-saran. Nah, kita melihat saya beberapa kali membuat kuesioner, riset kecil-kecilan. Nah, itulah yang kita coba beri saran
Iya. Ya, sementara mungkin direksi masih sibuk di bidang lain. Saya ingin coba dengan saya sendiri turun ke lapangan untuk membantu direksi, walaupun bukan tugas utama saya, tetapi sekaligus saya punya channel sebagai ketua umum Aptisi membawahi 4.520 perguruan tinggi. Kita punya mahasiswa 11.000 di Indonesia. Dari Aptisi ada 7 juta mahasiswa. Ya, saya berkeinginan memperkenalkan. Kami punya dosen 250.000, karyawan 1 juta, kemudian di yayasan lebih dari 5 juta. Nah, kita pengen perkenalkan produk-produk pos yang luar biasa. Benar. Dan sementara pesaing atau kompetitor di bidang logistik dan lain sebagainya itu ya luar biasa banyak. Baik. Dulu kan pos market leader, nggak ada pesaing. Benar. Sekarang udah sudah banyak, Prof. 7.000 lebih yang berposisi menjadi kompetitor PT Pos. Gitu, Mas. Itu. Berarti ini tidak menutup kemungkinan kan, Prof? Prof kan sebagai ketua Aptisi pusat membawai perguruan tinggi swasta, backgroundnya pendidikan. Sedangkan PT Pos Indonesia ini kan sebagai jasa lah, betul. Jasa pengiriman. Kalau yang saya tahu kan dulu Wesel, Perangko, Tabana, sampai itu kan lebih ke arah jasa ya, Prof ya, kepada masyarakat. Nah, ini kan di era digital ini kan pasti sudah sangat berbeda banget nih, Prof. Nah, ada nggak, Prof, keinginan Prof ini sebagai komisaris dan ketua Aptisi mensinergikan PT Pos dengan pendidikan nih, Prof? Oh iya, banyak, Mas. Makanya saya turun ke lapangan, saya sudah ke berapa titik ya. Dari Surabaya, Semarang, Jogja, Medan, Palembang, ya. Kemudian Jakarta, ya, di Bandung, kemudian sekarang di Balikpapan, Samarinda, lusa ke Makassar, dalam rangka tadi mempromosikan, mensinergikan. Jadi kalau kemarin Menteri Nadiem membuat konsep Merdeka Belajar, ya, ini juga bisa disinergikan, karena kami ini memiliki banyak sekali titik seluruh Indonesia sampai kecamatan kita punya kantor pos. Nah, seluruh perguruan tinggi di Indonesia bisa bekerja sama, bisa magang. Nah, tadi bicara tentang digitalisasi. Kampus sekarang sudah bicara tentang digital. Benar. Nah, pembayaran juga bisa menggunakan postpay. Nah, ini mahasiswa, dosen, karyawan bisa belanja, bisa membayar uang kuliah, membayar apapun di postpay ini. Nih, mohon maaf, Prof. Mungkin biar yang nonton ini tahu, postpay ini lebih contohnya seperti apa nih, Prof? Ya, postpay itu ya mungkin kalau kita sering kayak kris gitu, Prof? Ya, QR juga ada di situ. Terus kemudian kita mau belanja seperti di Shopee dan sebagainya bisa. Jadi nanti saya tawarkan kepada seluruh perguruan tinggi Indonesia itu kan pasti ada webnya. Nah, kami akan pasang di situ. Pasang postpay sehingga kalau tinggal klik post in itu kita bisa belanja, bisa bayar uang kuliah, bisa apa saja transaksi di situ. Dan ini nanti perguruan tinggi juga mendapatkan benefit. Benar. Dapat keuntungan dari transaksi itu. Ini yang kami tawarkan. Karena kebanyakan perguruan tinggi, hampir yang saya lihat perguruan tinggi nggak ada sistem itu. Maka ini sinerginya semacam itu. Sinergi berikutnya, saya ingin perguruan tinggi itu punya kenangan lah ya. Pada saat wisuda, Mas. Pada saat wisuda itu saya kan udah 35 hampir 37 tahun di perguruan tinggi. Pengalaman sangat banyak itu. Gitu. Nah, momen-momen yang sangat membahagiakan orang tua, mahasiswa adalah saat wisuda, Mas. Kenapa saat wisuda? Nah, saat wisuda kan ada foto tuh. Foto sama rektor, sama ketua, sama direktur. Nanti foto itu kita abadikan.
abadikan di perangko, namanya Perangko. perangko Prisma, Mas. Masih ada nih Prof. Masih ada. Berarti sudah berkembang juga perangkonya Iya, Prof. Oke. perangkonya ini bisa di customize Oh iya ya. sesuai dengan keinginan dari kampus. Oh. Nah, misalnya rektor sama mahasiswanya tuh lagi di ini wisuda ya, Ya. lagi ini kan kuncir. Mm-mm. Itu nanti bisa di foto besar. Ya, Nanti perangkonya bisa fotonya mahasiswa ya. dengan rektornya atau mahasiswa dengan rektor dan Oke. lain sebagainya. Kemudian untuk otentik bahwa ini kenangan yang luar biasa, Ya. Pak Rektor, direktur itu bikin tanda tangan. Oke. Nah ini buat penggemar perangko Filateli, Mm-mm. ini harganya mahal. Kami jual paling murah sekitar 32.000. Oke. 32.000. Iya. Udah cetak. Mm-mm. Nanti kan di package dikemas. Iya. Ini 10 tahun, 20 tahun mendatang harganya jauh lebih mahal. Berarti kayak emas juga Prof. Iya, bahkan lebih dari emas. Oh gitu Prof ya. Bahkan lebih dari emas. Oh iya. Apalagi kalau misalnya si wisudawan itu sudah jadi pejabat, taruhlah bupati, wali kota. Lebih mahal lagi tuh. Lebih mahal lagi. Oke. Lebih mahal lagi kalau pejabatnya meninggal, Mas. Astagfirullah. Karena Bisa aja Prof. historinya Iya. panjang. Benar-benar. Nanti juga dibuatkan kartu pos. Oke. Kartu pos ini bisa juga ditulis sama si wisudawan Iya. untuk dikirim ke ibunya Oke. atau ke ya siapa orang terkasih. Oke. Dengan menulis surat dipasang perangkonya dia. Oke. Itu sampai ke sana, ini historicalnya jadi panjang. Ini loh, Oh. tanggal segini saya wisuda, kemudian saya menyurati orang tua berterima kasih. Kalau sekarang kan kita udah biasa dengan WA, Benar. email, itu sudah biasa lah. Buat anak-anak Gen Y, Z, Alpha, Oke. itu sudah biasa. Benar. Tapi untuk dia menulis surat itu mereka sudah lupa. Bahkan Benar. anak-anak generasi Y, Iya. generasi Alpha nggak tahu itu perangko kayak apa. Ya benar. Tetapi Mas, di luar negeri ya biasanya kalau saya ke beberapa negara-negara itu ada kantor pos. Kantor pos itu fungsinya untuk apa? Mengirim surat. Ya, itu yang saya tahu. Mengirim tuh, Prof. surat. Jadi itu menandakan bahwa tanggal sekian ya saya ada di misalnya di London. Iya. Tanggal sekian saya kirim surat, saya ada di New York. Mau kirim ke siapa? Ke istri, ke anak tercinta pas ulang tahun. Oke. Itu historicalnya, kenangannya luar biasa. Nah ini yang kita pengen edukasi kepada anak-anak muda. Oke. Nah itu bisa dikerjasamakan. Artinya kampus bisa menjadi agen yang nanti bisa mengirim ngepull kiriman ke seluruh Indonesia sampai ke 200 negara di dunia. Pos bisa. Ya, Di benar. Indonesia satu-satunya yang mampu mengirim ya hanya PT Pos ini. Oke. Kalau yang lain kan hanya antar kota. Terjangkau. Ya. Terjangkau Antar aja. negara pun tidak semuanya, tapi pos itu menjangkau seluruh Indonesia Sampai dan terpencil. seluruh dunia. Sampai terpencil pun kita mampu. Oke. Nah itu yang banyak anak-anak muda Iya. nggak tahu bahwa Benar, pos itu Prof. memiliki fungsi peranan yang luar biasa. Biasa. Makanya dulu sebelum zaman digital ya Prof ya, sebelum ada WA, apalah sebagaimana, kita kalau mau ngirim surat, mau ngasih informasi lewat surat kan Prof. Betul. Yang bisa kan PT Pos Indonesia aja dulu Prof. Iya. Langsung gaji karyawan, dengan wesel seperti itu. Karena sekarang makanya kalau saya perhatikan nih Prof, kalau bisa nih pos ini sebagaimana mestinya Prof. Sebagaimana mestinya gini. Walaupun dia sebagai instansi yang layanan yang sudah tua, tapi kalau bisa sekarang ini bagaimana instansi layanan ini untuk generasi muda, Prof. Yeah. Seperti itu. Ya maksudnya mungkin orang tua zaman dulu sudah memahami pos itu apa. Yeah. Tinggal generasi Gen Z-nya ini kan, Prof, bagaimana kan. Nah, apalagi yang ada postpay itu, Prof. Iya. Itu jujur anak-anak muda mana tahu itu postpay, Prof. Nanti dikiranya postpay itu ngirim surat, ngirim apa. Nah, itu banyak sudah, yang nggak ngerti. Iya, Prof. Nah, seandainya kampus nih, Prof, sudah bekerja dengan Pos Indonesia. Iya. Apa yang bisa dilakukan antara kampus dengan PT Pos Indonesia biar kan ini kan jelas nih PT Pos ini kan ingin menjago anak Gen Z-nya ini ya. Iya. Nah, kita tahu kan, Prof. Gen Z ini kan kalau misalnya kita promosinya kurang nggak menarik, kurang menarik,
ya nggak mungkin diperhatikan, Prof. Benar. Nah, ini ada nggak visi misinya PT Pos Indonesia untuk promosi ke generasi Gen Z ini? Maksudnya kayak apa ya namanya, kayak memberikan pelayanannya kayak apa? Karena berbeda loh, Prof, pelayanan kepada orang tua kepada yang sudah yang generasi siapa namanya Z atau apa kan berbeda sama Alpha nih kan, Prof. Ya. Nah, mungkin Prof bisa lah ngasih kisi-kisinya bagaimana kita nih bisa masuk ke ke mahasiswa yang generasi Gen Z. Karena kan Prof ini kan di bidang pendidikan, Prof. Ya, tentu saya paham. Saya banyak meriset tentang perilaku anak-anak, perilaku Gen Z. Ya. Perilaku Gen Z, ya, Alpha, ya, apalagi Y, X, ya, atau misalnya saya yang generasi baby boomers, ya, itu tentu perilakunya berbeda. Iya benar. Nah, maka pendekatannya promosi kepada anak-anak itu pun pendekatannya sesuai dengan keinginan dan harapannya anak-anak Gen Alpha, Gen Z tadi. Nah, misalnya Mas, ini yang kemarin saya sudah bicarakan dengan Direktur Pos hari Kamis kemarin di Bandung, bahwa saya akan coba roadshow, ya, walaupun ini bukan pekerjaan saya, ya, tapi saya sebagai komisaris inginlah dalam kepemimpinan Saudara Faizal ini lebih maju lagi, karena Pak Faizal udah bersama tim luar biasa, sudah memajukan PT Pos, tapi saya ingin lebih dari apa yang sudah terlewatkan kemarin. Karena dari riset saya, mereka anak-anak Gen Z ini umur yang di bawah 30 tahun itu nggak mengenal. Padahal produk PT Pos itu luar biasa. Nah, inilah celah yang harus kita tutupi. Oleh karenanya, promo-promo yang menurut saya mendekati kepada generasi-generasi yang sekarang di tahun 2045 itu akan menjadi pemimpin-pemimpin, membuat keputusan-keputusan, maka didekati dengan cara-cara mereka. Benar. Ya, misalnya kemarin saya sudah bicara dengan Aptisi Jakarta, Aptisi Banten, Aptisi Medan untuk membuat kan ada None Abang Jakarta. Itu kan ada di setiap daerah ada juga. Nah, kami merencanakan ada juga jadi semacam apa ya? Mereka adalah orang-orang yang dipilih di kampus sebagai utusannya PT Pos lah, sebagai apa namanya Grand Ambassador-nya PT Pos. Mereka yang memperkenalkan bahwa PT Pos itu punya produk apa saja. Nah, kami ingin ada None Abang PT Pos gitu. Nah, jadi mewakili apa namanya anak-anak muda yang memperkenalkan produk-produk PT Pos. Sekaligus juga kami kemarin sudah bicara dengan Direktur Utama PT Pos. Kami juga ingin merencanakan memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa terbaik di kampus-kampus. Sekaligus mereka juga bisa menjadi agen, menjadi agen-agen baik kampusnya sendiri, para dosen, para mahasiswa, mereka juga bisa menjadi oranger. Ya, mereka bisa menjemput paket, surat dan lain sebagainya. Jadi anak-anak mahasiswa bisa berwirausaha, Mas. Berarti ada program wirausahanya juga, Prof? Ada. Dan kami juga bisa diminta untuk datang. Ini teman-teman kampus Indonesia. Silakan undang teman-teman PT Pos. Kami bisa melatih kewirausahaan. Ya. Tentu ini nggak usah bayar, free kita akan lakukan. Jadi kampus mana yang butuh pelatihan kewirausahaan, kampus mana yang butuh dijelaskan tentang produk-produk PT Pos dan bisa menjadi kemitraan, kami dengan senang hati akan mendatangi kampus-kampus. Dan kami juga sudah membuat surat edaran kepada seluruh rektor, ketua, direktur, pimpinan perguruan tinggi swasta Indonesia agar bisa memanfaatkan PT Pos di setiap kota, kecamatan, kabupaten untuk bisa berkolaborasi. Jadi nanti anak-anak mahasiswa, Mas, bisa bisnis bersama PT Pos dengan modal yang sangat minim. Mereka akan membantu UMKM. Ya, misalnya ada mahasiswa sama orang tuanya,
mau mempromosikan tentang bisnisnya dan sebagainya, pendistribusian, kami akan bantu. Oke. Kami akan bantu. Oke. Datang saja ke PT Pos di tempat terdekat. Oke. Nanti kita akan coba memberikan pendampingan Oke, untuk mahasiswa. untuk mahasiswa maupun UMKM. Siswa-siswi bisa nggak, Prof? Siswa-siswi bisa sekali. Oh, gitu. berarti bukan hanya anak kampus saja, Prof ya? Enggak, artinya Sekolah semua juga ya? siapapun bisa. Siapapun bisa. Cuma memang kami sekarang fokus Ya, perguruan kepada kampus, pada Oh, perguruan iya, tinggi, iya, ya benar. perguruan tinggi. Nanti kita akan bergeser ke SMA, ke SMK, Oh, ya. gitu, baik, Prof. Begitu, Mas. Berarti ini ya, Prof ya, walaupun Prof sudah jadi komisaris PT Pos Indonesia, tetap ya, Prof ya, masih memikirkan pendidikan juga ya, Prof ya. Oh iya, Mas, gini, pendidikan ini Kan ada juga yang sudah pasti yang aku dapat jabatan ini, udah yang ini yang difokuskan ya, Prof ya, ini kan setengah hidup saya di pendidikan. di pendidikan, ya. Walaupun saya juga bisnis dan sebagainya, tapi sudah mendarah daging. Karena Oke. saya mengurus asosiasi itu cukup Lama, Prof ya. lama. Iya. Dari asosiasi perguruan tinggi kesehatan dan membina berbagai perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi perguruan tinggi lainnya. Oke. Nah, ini kan struktur di pemerintah Oke. dari kementerian dulu sampai sekarang, ya. Artinya gini, Mas, kalau kita menyorot perguruan tinggi, kan 95% lebih perguruan tinggi kita itu kan di swasta. Oke, benar, paling Ya, banyak, Prof paling ya. banyak. Ya. Di negeri itu perguruan tinggi negeri kan nggak lebih dari 5%. Oh, Kecil sekali. Termasuk di SMP, SD, SMA, ya TK. swasta lebih banyak. Iya, iya. Cuma Heeh. pemerintah, para pemegang kebijakan nggak paham bagaimana karakteristik permasalahan perguruan tinggi swasta, pendidikan swasta. Di dalamnya ya. Mereka kebanyakan dari negeri gitu. Iya, benar. Nggak ngerti swasta kayak apa, ruhnya permasalahannya kayak Iya, apa. susahnya mencari sesuatu. Susahnya cari mahasiswa. Makanya saya mengusulkan kepada Pak Prabowo, beliau kan menyatakan bisa nggak perguruan tinggi itu gratis, perguruan tinggi negeri gratis, sangat bisa. Nah, perguruan tinggi negeri yang begitu masif menerima mahasiswa, Ya. sehingga perguruan tinggi negeri itu sulit meluluskan mahasiswa yang berkualitas karena terlalu banyak mahasiswa. Iya. Nah, mestinya perguruan tinggi ini yang saya udah usulkan, saya buat roadmap hampir 1000 halaman kepada Pak Prabowo, ya, sampai bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh Menteri Pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, yaitu karena Pak Prabowo mengatakan bahwa perguruan tinggi negeri itu mestinya gratis. Nah, pertanyaannya bisa nggak? Bisa. Dengan catatan perguruan tinggi negeri dan swasta dibagi tugas. Oke. Perguruan tinggi negeri tugasnya ya memenuhi tugas negara. Iya. Perguruan tinggi negeri tugasnya adalah Hmm. ya bagaimana berorientasi kualitas. Oke. Ya memperkenalkan Indonesia bahwa Indonesia itu memiliki banyak perguruan tinggi Yang berkualitas. masuk ke world class university. Iya. Kita kan nggak ada yang 100 besar, Mas. Kita Nggak ada. masih di 270 besar. Kalah sama tetangga, Prof. Wah, Negara kalah tetangga. dengan Singapura, Malaysia dan sebagainya. Jadi berkualitas. Benar, Prof. Nah, ini Prof, karena Prof ngomong perguruan tinggi pendidikan negeri swasta ini, Prof. Ini mau curhat saya nih, Prof. Curhat. Kadang tuh saya berpikir rule-nya kebijakan di pemerintah itu di Indonesia ya khususnya itu pendidikan ini kayak apa? Contoh akreditasi, Prof. Menurut saya akreditasi itu yang mendapatkan manfaat lebih banyak itu bukan di swasta, Prof. Lebih banyak, maksudnya bukan tidak ada, pasti ada. Tapi yang merasakan adalah di perguruan tinggi negeri, Prof. Kenapa? Misalnya kita nih, Prof, akreditasinya mau A, K, B. Tapi mindset orang Indonesia mikir negeri lebih bagus. Nah itu loh, Prof. Nah itu yang saya pikirkan tuh, apa gunanya kita akreditasi kalau mindset orang pemikiran masyarakat tuh masih negeri dan negeri. Nah yang harusnya kan kebijakan itu dibuat berdasarkan realitanya. Kebijakannya seperti itu harus didukung dengan realitanya. Tapi tidak nih, Prof, kebijakannya seperti itu realitanya berbeda, Prof. Maka kadang kayak contoh ini kita misalnya mau akreditasi, kita susah payah
begadang, bla bla bla. Tapi ujung-ujungnya apa? Mahasiswa kita juga segitu-segitu aja, Prof. Dan yang lebih parah lagi adalah bantuan, Prof. Bantuan kan sekarang itu kayak contoh sekolah atau nggak tahu ya kayak sekolah maupun mahasiswa nih, Prof. Dilihat per mahasiswa, per siswa. Kalau swasta tuh kan kadang misalnya tahun ini 100. Belum tentu tahun depan 100. Kalau negeri tahun ini 100, tahun depan bisa 200 misalnya. Dan ibarat kan bukan ibarat, anggaran dana bantuannya pun juga bertambah. Kalau swasta, Prof, hari ini dapat banyak, belum tentu tahun depan tambah banyak. Nah, itu yang saya bingung ya. Maksudnya gini, kalau emang semua mau diambil negeri, misalnya dari sekolah maupun perguruan tinggi, ya kenapa harus ada izin kenapa perguruan tinggi swasta boleh berdiri gitu loh, Prof. Itu sih, Prof, yang itu saya sebagai orang swasta nih, Prof. Karena apa? Kita susah payah membangun sekolah, perguruan tinggi dengan fasilitas lengkap, gedung yang bagus. Kita itu dibentrokan dengan mindset, Prof. Ya khususnya di kota tempat saya tinggal ini di Balikpapan. Saya sebutkan Balikpapan kenapa? Kita mau akreditasi A, B, C ke apa, ke Prof, mau fasilitas lengkap atau apa. Orang mindset masih negeri dan negeri. Gak ada efeknya gitu, Prof. Ya saya kira gini, pertama kita harus bedakan antara negeri dan swasta dan akreditasi. Pertama, akreditasi ini kan kita bicara tentang sebuah kewajiban undang-undang, undang-undang pendidikan, di undang sistem pendidikan nasional, undang-undang pendidikan tinggi 2012 tahun nomor 12 tahun 2012 mensyaratkan perguruan tinggi harus akreditasi institusi dan prodi. Jujur saja, akreditasi prodi itu saya pertama diminta menjadi ketua lembaga akreditasi independen, namanya LAI, yang sekarang akreditasi mandiri. Dulu dicetuskan itu karena Pak Satrio yang sekarang jadi Menteri Pendidikan Tinggi ya, beliau pernah berbicara pada saya. Waktu itu kami lagi diundang Pak SBY. Saya cerita sama Pak Satrio, Mas Sat, ke depan gimana? Ya, Badan Akreditasi Nasional BANPT masih fokus kepada akreditasi umum. Ke depan mestinya fokus kepada akreditasi prodi. Nah, waktu itu beliau mengatakan pada saya, tolonglah APTISI mempersiapkan asosiasi institusi. Asosiasi prodi-prodi gitu. Salah satunya di tahun 2000 itu kita mendorong Aptiko misalnya. Saya mendorong asosiasi bidang hukum, bidang teknik, bidang-bidang sesuai dengan prodi dan fakultas. Tujuannya agar akreditasi itu bukan paksaan, tapi sukarela. Jadi orang itu sukarela untuk dinilai, untuk bercermin, Mas. Bercermin. Kan semakin sering bercermin, sering mengetahui kelemahan-kelemahan kita kayak apa. Nah, itu sisi lain begitu. Memang mestinya akreditasi itu kan bukan untuk melihat apakah mahasiswa berminat atau tidak, tapi banyak kesalahan di masyarakat maupun pemerintah. Contoh misalnya, akreditasi institusi itu kan memotret pimpinan perguruan tinggi, kinerjanya kayak apa. Akreditasi prodi mengukur institusi prodinya, kualitasnya kayak apa. Tapi pada saat menerima karyawan, lucunya instansi mau perbankan mau pemerintah, kalau yang diterima akreditasi itu akreditasi yang A, B, C. Jadi saya ulangi lagi bahwa akreditasi ada institusi, akreditasi prodi. Misalnya ada seorang mahasiswa mau bekerja di perbankan, ada syaratnya akreditasinya A atau B. Loh, akreditasi kan tadi menilai ayah sama ibunya. Rektornya dinilai akreditasi institusi. Ibunya ketua prodi itu dinilai akreditasi prodi. Loh, sekarang anaknya mau bekerja, ditanya, kalau bapak kamu tinggi, ibu kamu gemuk, boleh diterima? Kan salah dong. Mestinya kalau mau menilai mahasiswa, ya kamu dari program studi nilai akreditasi apa saja boleh. Tapi yang penting IP kamu segini. Uji kompetensinya kamu ini, kamu punya pengalaman ini, mestinya begitu. Cuma masalahnya sistem ini sudah Menteri RAB-nya nggak paham, Menteri Pendidikannya nggak paham,
masyarakat juga nggak paham, akhirnya itu menjadi penilaian. Iya. Akreditasi itu menilai kinerja institusi, rektor, ketua, direktur. Akreditasi prodi menilai kinerja dari ketua prodi. Benar. Nah, ini saya pernah cerita di komisi DPR, komisi 10 sama DPD sama menteri RB sama Kementerian Pendidikan. Saya jelaskan, mereka baru gitu loh. Itu saya masih ingat di tahun 2014. Memang sih Prof, menteri itu harus, kalau menurut saya sih menteri itu harus paham dengan rule-nya jabatannya dia sih Prof. Kalau misalnya menteri pendidikan ya harusnya dari pendidikan sebenarnya itu Prof. Ya harusnya ya Prof ya. Ya memang ada kecelakaan sedikit. Ya kita nggak usah diinikan lah. Artinya nggak boleh terulang. Tetapi justru yang harus menteri pahami, ya kita lagi melayani banyak apa. Ya. Kalau Menteri Pendidikan Tinggi, ya harus melihat swasta karena 95% itu swasta. Karena kalau misalnya nggak ada swasta nggak bisa nampung semua, Bro. Iya. Nah, apakah negeri bisa membuka di perbatasan, di daerah terluar, tertinggal? Kan ya bisa. Benar. Karena pendidikan itu kewajibannya pemerintah. Iya. Maka pemerintah dalam hal ini presiden, menteri harus orientasinya kepada swasta. Sepakat, Prof. Nah, maka saya mendukung pendapatnya Pak Prabowo bahwa mahasiswa negeri gratis bisa sekali, atau minimal bayarannya murah bisa sekali. Kalau swasta digratisin, Prof? Ya bisa. Pemerintah kayak ngasih subsidi juga? Ya bisa saja. Bisa aja, Prof. Ya bisa saja di negara-negara maju kan. Semacam itu bisa Finlandia, Jepang dan sebagainya. Tetapi pertama yang harus pemerintah pahami, yang kita kan tahu diri lah, kita tidak terlalu banyak uang, utang kita kan banyak ya, masih ya 8.000 triliun masih mungkin bertahap. Setidaknya beginilah, kalau saja kebijakannya Pak Presiden, Pak Prabowo sudah bagus, tinggal menterinya kebijakannya bagus, sudah sederhana aja, stop PTN menerima banyak mahasiswa. Dia concern kepada mahasiswa yang terpintar terbaik dan hapus nomenklatur. Nah, saya sudah bicarakan kepada Pak Prabowo. Jadi misalnya begini, kita ini program studinya ya itu saja. Dari tahun 50-an sampai sekarang ya program studinya itu saja. Dan itu saya sudah bicarakan kepada Pak Jokowi. Tapi menteri berikutnya juga tidak melakukan. Coba contoh, kalau kita buka program studi namanya nikel, program studi emas, program studi boksit, ya. Nah, kalau Freeport lari dari Indonesia, kita bisa memecahkan masalah karena kita punya ahli emas. Ya benar. Kita punya ahli boksit, kita punya ahli nikel. Ini saya sudah ulang-ulang dari zamannya menterinya Pak Nasir, menterinya kemarin Nadiem gitu ya. Sampai kemarin terakhir Pak Prabowo undang 1.000 guru besar, saya mempresentasikan itu bahwa penting nanti Pak Prabowo kalau jadi presiden, nomenklatur dihapuskan. Buka program studi langka, program studi nikel, emas, boksit dan lain sebagainya untuk menangani. Nah, nanti kampus-kampus mendatangi, dibiayai dari perusahaan-perusahaan ini. Sehingga kita tidak ekspor bahan mentah, kita ngekspor bahan jadi. Hilirisasi terjadi di Indonesia. Pastinya. Jadi permasalahannya itu apa sih? Kenapa negara kita tidak maju? Karena sumber daya manusia kita bermasalah. Yang kita tersebar di mana-mana, IQ kita 78, IQ-nya 78. Ya memang ini debatable, tetapi di sisi lain memang jujur kita harus memperhatikan pendidikan. Pendidikan kita orientasinya perkotaan. Namanya urban. Jadi pendidikannya berbasis urban. Nah, grand design yang saya ajukan kepada Pak Prabowo kemarin, kepada tim TKN, isinya adalah rural bias education for industrialization. Jadi pendidikan berbasis pedesaan ya untuk industrialisasi pedesaan. Jadi kalau nanti kita potret di daerah terpencil, di kota, di desa-desa, di kecamatan, kabupaten, itu potensinya apa? Maka buka prodi sesuai dengan potensi yang di sana, vokasi. Sehingga orang pintar dari desa nggak usah datang ke kota, ya,
Kan kenapa orang pintar dari desa pengen datang ke kota? Karena dia pengen program studinya yang dilihat menjadi luar biasa. Begitu misalnya orang taruhlah orang perbatasan di Nunukan datang ke Jakarta, ambil program studi teknik mesin atau teknik industri. Nah, begitu sampai di Bandung atau di Jakarta, dia mau kembali lagi ke sana, ke kampungnya, nggak bisa karena apa? Ekosistemnya tidak ada. Akhirnya dia tinggal di Jakarta, tinggal di Surabaya, tinggal di Bandung. Akhirnya orang pintar di desa nggak kembali lagi. Dia tetap ke kota. Desa tetap tertinggal terus. Benar sekali itu, Prof. Nah, itu yang saya ajukan kepada Pak Prabowo kemarin. Masalahnya nanti dipakai menteri atau tidak itu urusan lain. Yang penting saya sudah mengajukan. Dan itu sudah kami rotsokan dari tahun 2003. Dihadiri Pak Prabowo di Bali, ya, kemudian di Jakarta, ya, kemudian berulang-ulang seluruh Indonesia. Itu hampir di Bali itu dihadir hampir 3.000 rektor. Waktu itu Pak Menhan, Pak Prabowo hadir mendengarkan bahwa ini loh usulan ATC. Di Jakarta terakhir kemarin ya, kita usulkan, akhirnya kita tulis menjadi usulan untuk kementerian setelah Pak Prabowo menang. Menteri Pendidikan kita, Menteri Pendidikan Tinggi kita harus mengerjakan apa saja. Jadi banyak sekali yang dilakukan. Jadi ya cuma masalahnya kita belum ketemu juga sama Pak Prabowo untuk membicarakan ini detail. Semoga bisa ketemu, Prof. Belum juga ketemu sama menterinya untuk membicarakan detail. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ketemu, kami akan jelaskan, karena ini jangan sampai menteri kita, ya, presiden kita nggak memahami kondisi lapangan. Ya. Kan swasta itu 95% lebih yang menguasai, tetapi selalu kebijakannya hanya untuk negeri. Bahkan saya berulang-ulang mengatakan begini, silakan negeri dikasih uang yang banyak, agar mewakili Indonesia menjadi perguruan tinggi kelas dunia, world class. Tapi nggak usah banyak menerima mahasiswa. Bukalah program studi langka. Misalnya buka program tadi yang saya sebutkan. Kemudian swasta tugasnya menaikkan APK, angka partisipasi kasar. Nah, agar apa? Indonesia bisa masyarakatnya bisa kuliah dengan digitalisasi. Jadi dengan digitalisasi tadi mereka bisa belajar di mana-mana. Karena sekarang perguruan tinggi itu dikuasai oleh universitas terbuka. Buka di mana-mana. Benar-benar. Dengan cara semacam itu sebenarnya swasta juga bisa, cuma tidak dikasih kesempatan oleh pemerintah saja. Benar sekali itu, Prof. Nah, pemikiran saya waktu itu, silakan swasta juga boleh membuka seperti UT. UT itu dengan cara yang sederhana aja bisa membuka. Apalagi swasta tentu bisa. Nah, sekarang regulasi itu tidak berpihak kepada perguruan tinggi swasta. Padahal kita menguasai banyak. Nah, itu masalahnya. Jadi jangan terlalu banyak minta bantuan pada pemerintah. Saya mengatakan begini, Mas. Berarti harus berjuang sendiri, Prof. Bukan. Artinya gini, silakan pemerintah concern kepada kualitas. Ya. Swasta nggak usah dibantu, asal PTN terima mahasiswanya 3.000 aja. Dibatasin ya, Prof. Ya, sekarang kan PTN terimanya 15.000, 20.000. Akhirnya dia nggak bisa memproduksi. Mana ada Indonesia pernah mengeluarkan hadiah Nobel? Nggak ada. Dan aturan kita terlalu ribet. Kalau swasta salah, dia apa-apain. Tapi kalau negeri salah didiemin. Karena apa? Pertama, rektornya juga, mohon maaf dalam tanda kutip, ketakutan. Tapi banyak juga swasta, ya bukan banyak, ada swasta yang nakal ya. Kalau swasta nakal, jangan ditutup, dibina. Tetapi yang nakalnya itu ya dipenjarakan. Menutup perguruan tinggi itu bukan solusi. Saya sepakat itu, Prof. Kenapa ini, Prof? Kita ini bisa seperti ini ngikut juga dari aturan pemerintah. Di satu sisi imbasnya juga kita dapat, Prof. Gitu loh. Imbasnya tadi Prof bilang. Tadi masalah UT terbukti. UT untuk UT negeri boleh dibuka, tapi kalau swasta buka nggak boleh. Ya contoh nih, Prof, yang ada yang terbaru nih. Saya mendirikan kampus nih. Ya misalnya misalnya ada yayasan swasta nih mendirikan kampus, tidak boleh dibina, Prof. Tapi kalau negeri boleh dibina. Maksudnya dibina gimana? Dibina oleh
perguruan tinggi lainnya. Misalnya contoh nih Prof, ada salah satu di daerah tuh mau ingin dirikan perguruan tinggi negeri. Itu bisa dibina oleh perguruan tinggi lainnya. Kalau swasta tidak boleh, Prof. Sebenarnya bisa aja. Saya udah nanya tuh Prof, tapi nggak bisa Prof. Kalau meminta ya bisa. Bisa nggak Prof? Bisa, tentu kepada swasta. Iya. Nah, kalau negeri kan tidak punya anggaran. Nah, maksud saya minta dibina sama, misalnya maksudnya dibina sama swasta. Sempat saya tanya nggak bisa, Prof. Bisa sekali sebenarnya. Itu pendekatan kalau melalui aptisi kan bisa. Oh, gitu. Jadi misalnya Mas Reza minta kampus di Kalimantan Timur mana yang terbaik, nanti kan tinggal hubungan sama yayasan, sama rektorat, minta pendampingan dan sebagainya bisa. Kalau itu bisa. Sebenarnya ya ini masyarakat biar mungkin yang nontonin nantinya itu biar paham bahwasanya mau kamu kuliah di sekolah negeri atau swasta ataupun sekolah di negeri atau swasta, kuliah di negeri swasta nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Kalau setelah kerjaan, karena yang dilihat adalah nilai kan, Prof. Ijazahnya kan, Prof. Kompetensinya kan, ya, Prof. kompetensi. Jadi yang penting kan kompetensinya. Benar. Jadi kan jujur saja, bahkan perguruan tinggi negeri itu banyak diterima karena nama negerinya saja. Benar, bukan kompetensinya. Tapi bukan kompetensinya, karena tahu lulusan, wah ini negeri, lulusan negeri, orang anggapnya benar, bagus. Tapi ya ini juga untuk memacu swasta agar untuk juga memperbaiki diri. Ya, benar. Di sisi lain begitu, Mas. Oke. Prof, terima kasih atas waktu dan kunjungannya Prof ke Media Nusantara. Semoga obrolan kita ini bermanfaat buat banyak orang lah, Prof ya. Tapi saya sebenarnya terbatasan waktu sih, Prof. Iya. Saya mungkin nanti kita bisa ngobrol nanti pas nggak usah pakai kamera atau apa, Prof ya. Mungkin lebih pribadi aja, Prof. Ya mungkin itu sih, Prof, yang bisa yang kita bisa bicarakan di podcast KKN Karya Kreatif Nusantara. Semoga ilmu yang dimiliki oleh Prof Budi bisa bermanfaat buat orang banyak, Prof. Khususnya tadi kita sudah panjang kali lebar membahas masalah perguruan tinggi swasta. Semoga Prof juga bisa membantu perguruan tinggi swasta nantinya, Prof. Terima kasih juga undangannya, Mas Reza. Iya, terima kasih, Prof. Kapan bisa diskusi lagi. Oke, baik, Prof. Terima kasih. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.